Pesan Padre Pio hari ini 30 September. Tak pernah terlintas dalam pikiranku untuk melakukan balas dendam. Aku telah mendoakan para pemfitnah itu dan aku tetap berdoa bagi mereka. Mungkin kadang-kadang harus kukatakan kepadanya, Tuhan, jika hukuman diperlukan untuk mengubah perilaku mereka, maka hukumlah mereka agar jiwa mereka dapat diselamatkan. Pesan Padre Pio pada malam hari ini mengingatkan kita pada satu peristiwa ya, bagaimana Padre Pio itu mengalami begitu banyak pergumulan, difitnah ya, dan bahkan tidak bisa memberikan pelayanan perayaan Ekaristi, pengakuan dosa, homili tidak diizinkan. Tetapi Padre Pio mau mengatakan kepada kita bahwa tidak pernah ada sedikit pun keinginan membalas dendam. Bahkan dia mendoakan ya yang memfitnahnya. Tapi Padre Pio mengatakan pada Tuhan, kalau memang hukuman diperlukan untuk mengubah perilaku mereka, maka Padre Pio katakan, hukumlah mereka agar jiwa mereka diselamatkan. Jadi bukan karena kemarahan, bukan karena ingin balas dendam, tetapi memberikan pelajaran. Ya, kitab suci jelas ya tentang balas dendam ini. Di dalam Roma 12 ayat 19, Tuhan memberitahu kita untuk tidak pernah membalas dendam dan menyerahkan, dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan adalah hakim tertinggi dan ketika kita membalas dendam, berarti kita mengambil tempatnya. Di situ juga dikatakannya, jangan kamu menuntut balas. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi berikanlah tempat bagi murka Allah karena ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, Imamat 19:18 juga mengatakan, janganlah kamu menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas sekali ya, Padre Pio itu apapun yang dia lakukan, dia adalah sungguh-sungguh pelaku firman. Kenapa sih kok Tuhan melarang kita balas dendam? Tuhan yang Maha Tahu dan berdaulat. Dialah satu-satunya yang dapat mendatangkan pemulihan dan pembalasan yang adil ketika seseorang telah disakiti. Kalau kita lihat ada pesan yang konsisten di dalam kitab suci ya, tentang tidak membalas dendam, melainkan menunggu Tuhan membalaskan kesalahan yang telah diderita seseorang. Dia adalah hakim yang sempurna dan penuh kasih. Itulah yang disampaikan Padre Pio di sini, ya. Kadang-kadang di sini disebutkannya, harus kukatakan kepadanya, Tuhan, jika hukuman diperlukan untuk mengubah perilakunya, hukum mereka supaya jiwa mereka bisa diselamatkan. Jadi kita bisa lihat ya, bukan karena balas dendam, karena pembalasan adalah hak Tuhan semata. Tuhan yang berdaulat untuk melakukan itu dengan adil. Nah, mari kita untuk tidak memiliki ya sebagai anak-anak rohaninya rasa dendam kepada siapapun termasuk orang yang menyakiti kita. Jangan katakan begini, ya ibu bisa aja gampang mengatakan begitu. Melalui proses semuanya. Coba sekali-sekali ya kita pada orang yang sangat kita benci, yang sangat menyakiti kita. Kita berada pada pihak dia, coba kita masuk ke dalam dirinya. Mengapa dia berbuat seperti itu kepada kita? Karena itu adalah manifestasi dari ketidakbahagiaannya. Oleh karena itu apa? Kita doakan supaya dia bahagia, supaya dia itu menjadi baik. Kalau dia baik, dia tidak mengganggu kita lagi. Jadi kita yang berubah. Bukan orang lain, kita nggak bisa mengubah orang lain. Tapi cara pandang kita mengubah kita melihat orang lain.
Itulah yang ingin disampaikan oleh Bapak rohani kita, untuk tidak pernah balas dendam. Doakan saja. Ya, memang sakit. Tapi kita belajar. Kita belajar dan akhirnya apa? Kita menyadari bahwa kita tidak ingin mengambil tempat Tuhan untuk kita melakukan sesuatu pembalasan. Semoga pesan pada malam hari ini menginspirasi kita semua di akhir dari bulan Kitab Suci 30 September ya. Pesannya cukup baik untuk mengingatkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.